Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah masuk di dalam minggu yang keempat di bulan September. Mungkin banyak perkara Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tapi jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Kita mau tampil menjadi lebih dari pemenang. Amin. Berikan ekspresimu, berikan sorak-soremu, berikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Lebih dari pemenang. Haleluya.
lebih dari pemenang, amin. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, andalkan Dia dalam setiap hidupmu, kita bisa jadi lebih dari pemenang. Banyak hal mungkin proses Tuhan begitu banyak dalam hidup kita. Mungkin banyak perkara Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi percayalah Dia merenda semua itu, menjadikannya baik, tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, ingat semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara-perkara belakangan ini terjadi, Bapak Ibu terkasih. Alasan finansial, saudara. Orang-orang yang dikasih anak istri dibunuh. Orang-orang yang dia kasih, tapi mereka adalah orang-orang yang di luar Kristus. Makanya ini yang menjadi pelajaran buat kita. Sebenarnya kenapa? Karena sudah ditaklukkan di dalam Kristus Yesus segala kelemahan kita, segala kekhawatiran yang membuat kita terpuruk, ketakutan yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu sudah ditaklukkan kuasanya di bawah salib Yesus. Amin. Masalah boleh terjadi, penderitaan boleh terjadi, tapi lihat, Tuhan sedang membawa kita kepada satu mentalitas kerajaan Allah. Ada 4 hal mentalitas kerajaan Allah yang harus dimiliki supaya menjadi lebih dari pemenang. Yang pertama adalah tetap beriman di dalam Yesus saat menghadapi rintangan. Kita baca di dalam ayat Roma pasal 8 ayat 18 dan ayat 35. Tadi sudah sebagian kita baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Jadi dikatakan bahwa penderitaan yang saat ini yang sedang kita hadapi tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mana kemuliaan buat Tuhan? Haleluya. Mana tepuk tangannya? Ya, haleluya. Kemuliaan yang akan datang tidak bisa dibandingkan dengan kesesakan, penderitaan, persoalan-persoalan yang hari ini. Oleh karena itu jangan sampai
di dalam kesia-siaan. Tapi saya katakan, datanglah kepada Tuhan dan mulai uji iman kita. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, jangan gentar. Luar biasa. Mentalitas kerajaan Allah yang kita miliki karena kita datang dan ada di dalam Kristus membuat kita berbeda cara pandang kita dengan dunia. Amin. Waktu dunia sedang menghadapi waktu masa-masa awal, masa pandemi, mereka khawatir sampai terpuruk. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan? Mereka berdiri tegap dan menghadapi dengan iman kepada Yesus. Haleluya. Tetapi tidak sedikit juga mereka yang semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mungkin mereka belum teruji. Seperti pengalaman saya, saudara kasih dalam Tuhan. Waktu sebelum pandemi, semuanya segala hal namanya kebutuhan hidup berjalan masih stabil. Tetapi setelah masa pandemi, ada banyak hal yang terkendala sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung keuangan keluarga, tetapi itu berhenti. Pada saat itu secara manusia memang mengalami namanya stres, tetapi tidak sampai depresi. Stres itu wajar, saudara. Setiap manusia ada masalah emosional, tekanan, persoalan, pasti secara umum akan mengalami namanya stres. Tetapi luar biasanya di dalam Tuhan itu akan menguji imannya supaya dia semakin dekat atau semakin jauh dari Tuhan. Lalu pada saat kejadian itu saya hanya berpikir, Tuhan buka jalan supaya semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya Tuhan berikan hikmat dengan berbagai cara, perlengkapan alat-alat yang sudah lama nggak kepake. Wah, secara iseng-iseng dijual, harganya lumayan sudah, bisa membayar cicilan dan bisa membantu kebutuhan. Ada lagi yang lebih daripada itu, saudara. Saya waktu masa COVID itu hampir mau 2 tahun itu aman, tidak kena virus COVID. Tetapi justru masa setelah mengalami gelombang kedua, malah saya kena COVID. Tuhan mengizinkan itu. Karena sebelumnya saya sering memberikan motivasi kepada mereka yang mengalami ataupun yang mengalami sakit kena COVID. Saya bilang kuat, semangat. Lalu ternyata Tuhan menguji saya, saudara. Tuhan mengizinkan saya. Yang luar biasa itu adalah saya minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya mengalami virus ini, bahkan menderita sekalipun, Tuhan, saya sudah siap karena saya sudah biasa menderita. Tapi doa saya, tolong jangan sama anak-anak, jangan sama istri. Wah, luar biasa Tuhan. Anak-anak kena tapi 2 hari sembuh. Istri kena 2 hari sembuh. Orang tua kena 2 hari sembuh. Saya dikasih Tuhan sampai 7 hari. Luar biasa. Sampai 3 hari saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak ada selera dan tidak berdaya. Sebenarnya saya berpikir mau ke rumah sakit supaya nginap, tapi saya banyak mendengar masukan, justru kalau kamu ke rumah sakit, nanti kamu akan semakin sekarat, itu dalam kata orang gitu. Ternyata saya ambil positif, ya akhirnya saya isolasi mandiri. Hari ke-7, hari ke-8 baru bisa menikmati, dan itu saya rasakan. Jadi saya tidak hanya mengatakan kepada orang, kamu harus kuat, karena saya sendiri mengalaminya. Tapi yang saya bersyukur adalah Tuhan memberikan penderitaan itu kepada saya. Jadi anak-anak saya mereka cukup 2 hari lah gitu. Saya di situ yang membuat saya, Tuhan itu baik. Amin. Jadi ada di sini Bapak Ibu yang melihat mungkin ada saudaranya, keluarganya, anak yang menderita, minta sama Tuhan. Tapi dengan iman ya harus kuat. Tuhan, berikanlah penderitaan itu kepada saya supaya dia tidak terlalu berat menghadapinya. Karena memang harus diuji. Dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan Tuhan.
Nah, ini menunjukkan kepada kita, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tetap beriman kepada Kristus. Bahkan tadi kita sudah baca di dalam 1 Petrus pasal 3, ada satu kebahagiaan di saat mereka melewati masa-masa penderitaan itu. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan cara pandang ilahi. Nah, yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, membangun mentalitas kerajaan Allah adalah pastikan Tuhan ada di dalam hidupmu. Amin. Pastikan Tuhan ada dalam hidupmu. Jadi kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bagian daripada penebusan hidup kita dari dosa, sehingga kutuk segala maut yang mencoba menakut dan mengintimidasi kita sudah ditaklukkan lewat darah Kristus. Jadi kalau boleh saya katakan adalah segala hal perkara-perkara dunia ini, baik itu kesesakan, baik itu penderitaan, baik itu penganiayaan, itu adalah satu cara dunia membuat supaya kita keluar dari kasih Allah, supaya kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Makanya kita perlu memastikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 ayat 32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan anaknya, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini jelas menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Bahkan dia telah memberikan anaknya sendiri, anak tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah harta yang paling berharga. Jadi kalau ada jemaat Tuhan menjadi orang Kristen, tetapi dia belum percaya dengan kekristenannya, tidak yakin dengan penyertaan Tuhan, berarti dia harus koreksi lagi imannya kepada Tuhan. Harus membangun lagi bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Jadi kita memang di dalam perjalanan kepada Tuhan perlu kita menyadari apakah Tuhan ada bersama dengan kita. Dari mana kita memahami bahwa Tuhan bersama dengan kita? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah Allah. Bersama dengan firman Allah, bersama dengan firman itu sendiri. Karena Allah itu adalah firman itu sendiri. Artinya adalah jikalau kita suka baca Alkitab, merenungkan firman dan melakukan firman, sesungguhnya kita sedang ada di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, yang punya kita kebiasaan suka mengambil informasi tentang hal-hal yang penting dalam dunia ini, mulai berikan waktu. Luangkan waktumu supaya ada satu momen, ada satu waktu di mana kita harus berdoa, baca firman dan merenungkan firman itu, lalu minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya dapat dari firman ini? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sampai sekarang saya itu masih punya komunitas baca Alkitab setiap hari selain di pastori. Kita ada komunitas pengurus IKC di Immanuel Community dari sejak 7 tahun yang lalu. Jadi kalau dikatakan baca Alkitab itu lebih dari 20 kali sudah pernah, dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah itu cukup? Tidak, tidak cukup saudara. Karena firman itu hidup, amin. Sifatnya harus terus menerus. Terus menerus supaya apa? Supaya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan dijadikan Alkitab
menjadi jimat kalau istilah orang-orang pulau. Ada di sini yang memahami sering sekali Alkitab itu dibuat jimat ya. Di Alkitab itu tidak pernah dibaca, tapi Alkitab itu dikasih di bawah tempat tidur atau di atas pintu masuk, baik pintu masuk atau pintu belakang, dikasih Alkitab, saudara. Padahal di Alkitab itu dikatakan bahwa itu adalah Allah yang hidup. Amin. Kita harus membaca dan merenungkannya setiap hari supaya kita tahu bahwa kita sedang ada di dalam Kristus, sehingga waktu saat kita menghadapi satu persoalan, mentalitas kerajaan Allah itu akan muncul menguji iman kita. Yang dulunya kita punya cara pandang sendiri, punya cara pikir sendiri untuk menyelesaikan persoalan dengan cara yang sesuai keinginan kita, tapi karena ada firman Allah yang membawa pikiran kita, hati kita, maka dia akan selalu mengatakan apa yang dia mau. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar menyertai kita, tapi kehadiran Tuhan adalah mengontrol pikiran, hati, dan membangun roh kita, supaya kita semakin hari semakin kuat dan menciptakan mentalitas kerajaan Allah. Oleh karena itu pastikan bahwa kita ada di dalam firman Tuhan dan firman Allah ada dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, untuk membangun mentalitas kerajaan Allah harus punya jiwa peperangan, ataupun dikatakan jiwa yang siap, jiwa prajurit untuk menghadapi peperangan yang tidak tampak ataupun yang tidak kelihatan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata kita juga disekelilingi segala roh-roh kuasa kegelapan. Kalau kita lihat Alkitab mengungkap bagaimana siasat iblis di dalam kehidupan dunia ini. Ada beberapa hal. Di dalam yang pertama adalah Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa. Dia adalah pendakwa orang-orang percaya siang, pagi, malam, hari. Jadi dia akan terus mendakwa kita. Setiap kita punya kelemahan kecil, dia akan terus mengingatkan, mengintimidasi supaya kita semakin lemah, semakin terjatuh. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, hanya firman-Lah yang bisa mengalahkan itu. Hanya hubungan kita dengan Tuhanlah yang punya jiwa peperangan rohani yang bisa mengalahkan itu, saudara kasih. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, dia adalah bapa yang jahat. Dia keinginannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi mungkin awalnya kita lihat kita sedang di dalam perjalanan biasa-biasa. Misalnya ada satu jebakan-jebakan iblis yang membuat kita kenikmatan dunia, kenyamanan dunia. Tapi kalau kita tidak cepat sadar, maka kita akan terjebak di sana, maka kita akan terikat dan kita akan masuk kepada kebinasaan. Kenapa? Karena dosa kalau sudah dibuahi, maka dia akan menghasilkan kebinasaan, maut. Dan kita lihat juga siasat yang selanjutnya. Kita lihat bahwa dia membutakan pikiran. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang akan beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan zaman ini. Era 19 kama era ke-20 dan ke-21 sangat banyak hal yang kita lihat sangat berubah. Dan itu membuat satu tantangan yang mengarah kita kepada dunia kecenderungan kepada individual. Kenapa dikatakan kepada manusia individual? Kita akan masuk kepada zona namanya menikmati kesendirian. Kenapa? Karena lewat handphone, Android, kita bisa
menikmati segala hubungan yang bersifat tidak nyata. Haleluya. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau ada saudara kita, teman-teman kita yang sudah mulai tersenyum-senyum, hidup sendiri gitu di kamar, melihat handphone, dan itu melebihi waktu sampai lupa makan, bahkan waktu dia diajak ke gereja, nunggu, itu bahaya itu. Itu sudah masuk kepada di mana dia sudah mulai dibutakan oleh ilah zaman. Kenapa? Karena ada kenikmatan tersendiri. Apakah salah punya handphone Android yang bagus? Tidak salah. Karena justru itu menopang kita, menolong kita untuk membangun bisnis, untuk membangun hubungan yang lebih erat kepada keluarga. Kalau zaman dulu misalnya kita kuliahkan anak, kita akan cenderung kepikiran. Kalau sekarang tinggal video call, nah itu bagus saudara. Kalau fungsinya selama itu adalah kita gunakan dengan baik, sangat mulia. Tetapi kalau kita gunakan itu sampai kita lupa bahwa ada komunitas ibadah, ada komunitas komsel, ada ibadah komunitas keluarga yang harus selalu punya hubungan relationship yang sangat berdialog, tapi kita lupakan itu. Kenapa? Karena menikmati kesendirian kita di tempat kita sendiri dengan melihat segala informasi-informasi mungkin menurut kita itu bagus, hiburan. Sekarang luar biasa saudara. Bahkan sekarang ada namanya media TikTok. Itu kalau kita lihat semua hampir informasi yang kejadian baru terjadi itu bisa langsung kelihatan di sana. Apakah itu sebenarnya baik atau tidak? Tergantung kita menggunakannya. Informasinya baik, tetapi bagaimana kita menggunakannya? Bisa nggak kita mengatur waktu? Nah itu yang menjadi hal yang perlu PR bagi anak-anak Tuhan. Karena justru lewat media informasi yang begitu cepat sekarang, kita berbisnis juga lebih gampang. Kita nggak perlu teriak-teriak bagi selebaran, cukup caption lalu di-update status, orang tahu di sini ada hal yang dibutuhkan, di sini ada barang yang diinginkan, di sini ada barang yang mau dibeli. Itu sesuatu hal yang positif. Tapi oleh karena itu bijaklah menggunakan medsos ataupun alat elektronik. Karena apa? Kita tidak sadar kuasa kegelapan sedang memakai kecanggihan dunia untuk membawa manusia kepada dunia yang individual. Sehingga mereka nanti akan menikmati namanya kesendirian. Nah menurut para ilmu psikologi, orang kesendirian akan mengalami patologis ataupun kelainan ataupun penyimpangan psikis. Apa? Dia akan selalu konsumtif. Dia selalu berpikir tentang dirinya sendiri. Dia tidak suka orang lain untuk bergabung dengannya. Dia akan menutup dirinya. Dan yang selanjutnya adalah dia akan cenderung kepada egonya sendiri. Dia tidak suka melihat orang lain itu terlalu ikut campur dengan hal-hal apa yang dia lakukan. Dan yang paling bahaya adalah dia akan menentukan bahwa apa yang dia inginkan itu adalah satu kunci daripada segala sesuatu yang terbaik dari pandangan hidupnya. Jadi orang-orang seperti ini tidak suka namanya diskusi, tidak suka berdialog, tidak suka, ataupun waktu dia masuk dalam diskusi dia akan cenderung orangnya akan selalu memikirkan tentang kepentingannya daripada kepentingan bersama. Nah ini bayangkan kalau seperti ini di akhir zaman, maka gereja akan mengalami masalah besar. Karena gereja adalah tempat kita sebagai tubuh Kristus, di mana kehadiran satu dengan yang lain saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menopang, saling mengasihi. Itu sebenarnya tujuan dari gereja Tuhan. Makanya ada satu namanya fellowship, persekutuan. Nah tapi kalau bila zaman menguasai gereja, maka gereja akan menjadi terpojok kepada satu keinginan-keinginan ilah dunia ataupun ilah zaman yang menyesatkan. Bahkan kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, tetapi roh yang ada padamu lebih besar kuasanya. Amin. Nah artinya adalah
kita sebenarnya sudah diberikan kuasa menaklukkan segalanya itu. Jadi kalau ada pun saat ini ilah zaman dunia yang membuat kita malah tertinggal hubungan kita dengan kerohanian, dengan Tuhan, dengan sesama, itu bukan karena Tuhan yang memberikan kita itu, tapi itu karena pilihan kita. Karena apa? Karena Tuhan sebenarnya sudah memberikan kita otoritas, sudah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan segala hal yang mempengaruhi hidup kita. Tuhan sudah kasih itu. Tergantung kita sendiri, apakah kita mau mengikutinya atau tidak. Berarti kalau kita keluar dari sana, berarti itu adalah pilihan orang tersebut. Makanya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kita harus menghadapi peperangan rohani yang tidak kelihatan, tetapi sebenarnya sedang terwujud dalam kepentingan-kepentingan pribadi orang-orang saat ini. Sehingga kita sedang tidak menyadari bahwa kita sedang mau dipisahkan. Karena dikatakan saudara kasih dalam Tuhan Yesus bahwa itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudara, tetap melekat dalam kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat saudara kasih dalam Roma pasal 8 ayat 39 kita tadi sudah baca bahwa apapun yang kita alami, persoalan, penderitaan, penganiayaan tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mentalitas yang keempat supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Kita harus melekat di dalam kasih Kristus. Amin. Maksudnya di sini adalah melekat itu bukan sekedar kita mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita harus menerima secara totalitas. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, semua kita pernah namanya mengalami sakit hati. Pasti pernah kecewa, bahkan mungkin pernah merasa ditipu, itu pernah kita alami. Tetapi sebenarnya kalau orang-orang yang sudah berubah hidupnya, memiliki mentalitas Kristus ataupun memiliki mentalitas kerajaan Allah, dia akan memiliki kasih yang dari Kristus sehingga dia berani untuk mengampuni. Amin. Dia berani untuk melepaskan pengampunan. Memang tidak mudah saudara kasih, tidak mudah. Bahkan mungkin saat ini kita sedang terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang membuat kita semakin jauh dari kasih Allah. Sehingga kita lebih cenderung melihat permasalahannya. Tapi kita tidak melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib. Bagaimana dia telah memberikan kasih yang sempurna dalam hidup kita. Sehingga dikatakan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita. Itu berbicara bahwa mengasihi Tuhan tidak ada iming-imingnya. Tidak ada faktor-faktor yang membuat kasih itu menjadi alasan. Jadi kasih yang dikatakan secara totalitas itu adalah kasih yang benar-benar secara alami. Karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Mengampuni, melepaskan pengampunan, menerima segala kekurangan dan kelebihan orang-orang yang sekitar kita. Dan itu butuh satu namanya proses. Tetapi di saat kita mau menjadi lebih dari pemenang, maka itu harus berkuasa atas hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini berbicara bahwa kita harus menyadari bahwa tetap bersama dengan Tuhan. Karena perlu kita tahu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saat seseorang sudah mulai terhalau dan terpisah dari kasih Allah, maka hidupnya
haleluya, maka hidupnya akan bisa dipastikan akan hancur. Saat seseorang terpisah dari kasih Allah, maka tiada lagi damai sejahtera dalam hidupnya. Hatinya kosong, doanya tidak didengar lagi oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 dikatakan, oleh karena kejahatan kita, kejahatan itu kompleks. Kita tidak mempercayai Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, itu juga merupakan satu kejahatan, mengkhianati Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Kita merasa sendiri padahal Allah tidak pernah memberikan kita satu keterbatasan. Karena Dia adalah kasih yang sempurna. Dan bahkan hidup orang itu bisa menjadi jauh lebih buruk daripada keadaan semula. Kalau kita baca Matius pasal 12 ayat 45. Jadi gini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Orang yang sudah dari awal dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di saat perjalanannya waktu, karena kesesakan, karena penderitaan, karena kesusahan menimpa hidupnya, lalu dia mengambil jalan pintas. Kalau istilah sekarang itu adalah mualaf, artinya meninggalkan keimanannya. Tahu akibatnya Bapak Ibu terkasih? Dikatakan jikalau itu terjadi, maka kejahatan akan kembali ke dalam hidupnya 7 kali lebih jahat daripada sebelum dia dulu menerima Kristus. Makanya sudah kasih dalam Tuhan, orang yang sudah berani mengambil keputusan meninggalkan imannya karena pekerjaan, karena jodoh, karena popularitas, karena apapun itu yang menggiurkan, mereka akan sulit berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena roh mereka sudah terpuruk dalam kejahatan yang sangat fatal. Bisa berbalik enggak? Bisa. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan sesekali mengambil keputusan oleh karena kesesakan, penderitaan, bahaya, apapun yang diperhatikan dalam hidup kita, bahkan kelaparan sekalipun, jangan pernah menjual iman kita. Jangan kita menggantikan itu menjadi satu nilai yang tidak berarti. Tapi tetaplah berjuang. Tetaplah harus bertahan di dalam Kristus. Karena itulah yang membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Mentalitas kita akan semakin kuat. Sehingga kepribadian kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Pelayan musik bisa maju, persiapkan diri. Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan punya rencana untuk membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 8 dikatakan, dari kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Di saat kita bertahan, di saat kita tetap melekat kepada Tuhan, di saat kita tetap memiliki sifat berjuang dalam iman, maka kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaannya Tuhan. Amin. Kita akan mengalami banyak perkara-perkara yang luar biasa, yang membuat kita semakin besar dan semakin memuliakan Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi kesimpulan sederhana yang terakhir saudara, next. Yang terakhir, menjadi lebih dari, multimedia boleh bantu, menjadi lebih dari pemenang adalah mentalitas kerajaan Allah melekat pada orang beriman di dalam Kristus. Haleluya. Mentalitas menjadi lebih dari pemenang adalah mentalitas kerajaan Allah sudah kita dapatkan sejak kasih Allah melekat pada orang beriman. Oleh karena itu saya buat seperti ini saudara, biar kita memahami. Jadi kesalahan yang kita hadapi bukan membuat kita semakin terpuruk, tetapi semakin naik dan naik dan naik. Dikatakan Tuhan membawa dari kemuliaan kepada kemuliaannya Tuhan di sini. Melewati penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya ataupun pedang yang menghadap kita.
maka itu akan menjadi satu pergerakan. Semakin kita takut dan gentar kepada Tuhan, dan kita semakin mengalami kemuliaannya Allah dan memiliki mentalitas kerajaan Allah. Amin. Jadi jadikanlah permasalahan itu menjadi tangga kita naik semakin next level. Katakan amin. Berikan ucapan kepada kiri kananmu. Katakan, persoalan-persoalan yang kita hadapi membuat kita semakin naik di level yang lebih tinggi kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saudara semua jemaat Tuhan kebangga berdiri. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang begitu berat menurut pandangan kita. Tetapi kita lihat segala hal apa yang membuat kita tertekan, sebenarnya kuasa itu sudah ditaklukkan di dalam Kristus. Oleh kematiannya di kayu salib, Tuhan sudah membayar segala sesuatu untuk menebus kita. Oleh karena itu tetaplah menjadi seorang imamat yang rajani, memiliki mentalitas Kristen yang kuat sehingga mampu menghadapi persoalan itu, tetap beriman dan tetap melekat kepada Kristus dan memiliki jiwa pemenang, jiwa pejuang, menjadi seperti murid Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian dengan hati yang menyerah kepada Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara.
Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi satu persoalan yang membuat kita merasa tersesat, merasa teraniaya, merasa penderitaan yang begitu berat. Tetapi percayalah, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan adalah dahsyat, perbuatannya selalu ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sering sekali lewat segala apa yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita mengalami banyak mujizat Tuhan. Terimalah segala persoalan itu dalam hidup kita dengan iman kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, bahkan di saat kami mengalami satu masalah yang berat sekalipun, kasih-Mu tidak akan pernah jauh daripada kami. Persoalan itu tidak akan pernah memisahkan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga akan kita tetap berkata, Tuhan, terima kasih buat segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, berikan kami cara untuk kami dapat menemukan hal yang baik dalam segala persoalan itu. Saya percaya dan yakin Tuhan adalah Allah yang ajaib. Dia ada Allah yang luar biasa. Mungkin saat ini kita sedang merasa seperti teraniaya, tetapi di saat kita melewati bersama dengan Tuhan, ada kemuliaan yang luar biasa. Ada kemuliaan yang Tuhan kasih. Ada satu kebahagiaan yang dahsyat yang sedang menunggu kita menyelesaikan segala permasalahan itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau terus menolong kami supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan, dalam segala persoalan. Karena kami tidak hanya menjadi pemenang, tetapi akan menjadi lebih daripada pemenang. Takluk, menaklukkan segala kelemahan kami, menaklukkan segala kekurangan kami, dan kami akan semakin berjalan jauh bersama dengan Tuhan, naik lebih tinggi dan semakin tinggi di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu lewat Roh Kudus akan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, ini menjadi doa kami. Haleluya.